Astagfirullah, suara apa itu? Siapa yang ngorok kok kencang kali? Pak Bono kah itu? Tumben suaranya kencang. Biasanya samar-samar aja aku dengar. Tunggu bentar, ini betulan suara ngorok atau suara apa nih? Dalam hatinya siapa Salma? Nah ditunggulah sama Salma bentar kan untuk lebih mengamati suara itu. Tapi suaranya belum juga ngilang, Wak. Masih tuh. Gitu. Nah meski keheranan, Salma nggak mau ambil pusing, Wak. Dia mikir itu entah mungkin suara serangga kan, entah mungkin suara apa. Dia nggak ambil pusing karena dia tahu kosan itu nggak pernah aneh-aneh. Nah dia tidur lagi, melanjutkan tidurnya yang tadi ya kan. Nah tapi ternyata, Wak, hal itu terus terulang di malam-malam berikutnya. Kalau udah masuk jam 12 malam aja, nah dia pasti aku selalu mendengar suara itu lagi. Aduh merinding aku. Suara orang ngorok kencang kali, seolah-olah suara itu ada di depan pintu kamar aku. Malam kedua dengar, besoknya dengar lagi. Nah karena kejadian itu terus berulang, lama-lama ya aku takut juga lah, Nat. Kok ya suaranya selalu muncul di atas jam 12 ya kan. Dan setiap kali suara itu muncul, aku udah gak biasa lagi. Nah dia udah mulai merinding badan aku, sebadan badan nih. Tapi meskipun itu membuatnya takut sedikit, Wak, di sisi lain Salma ini juga penasaran. Bentar, ini sebenarnya suara apa nih? Apa betul ini suara ngoroknya Pak Bono? Iya kan? Akhirnya karena penasaran, Wak, pada malam berikutnya nih, hari ketiga, Salma pun nekat lah itu ngintip keluar jendela. Dia udah siap-siap nih, jam 12 udah lewat, kita tunggu aja. Wah bunyi betulan, Wak. Suara ngorok keras kali itu pun datang lagi ya kan. Oh iya betul. Oke, aku cek. Bismillah. Secara perlahan-lahan Salma pun mendekati jendela kosannya dan pelan-pelan membuka hordennya. Dan kalian tahu, ketika dia melihat keluar kamarnya, seketika tepat disitulah Salma merasa jantungnya hampir copot. Karena di momen itu Salma melihat Pak Bono berdiri di depan jendela Salma sambil Pak Bono kayak gitu, Wak, sambil menatap Salma dengan mata melotot sambil menyunggingkan senyum kecil yang tampak sangat menyeramkan, terbayang sama aku. Kayak gitu. Ya Allah. Coy. Melihat Pak Bono yang berdiri di depan kamarnya itu, Salma langsung buru-buru tutup horden kan. Astagfirullahaladzim, kenapa Pak Bono tuh kayak gitu tuh? Ya Allah, jantung aku berdebar-debar langsung. Nanti aku pun langsung beranjak balik lagi ke kasur sambil ngebatin dalam hati. Betul, ternyata itu suara Pak Bono. Ngapa Pak Bono kayak gitu, ya Allah? Tapi gak apa-apa lah, yang penting itu suara Pak Bono, bukan suara hantu, kata dia. Tapi ngapain Pak Bono ngorok kayak gitu? Kalau ngorok kan dia harusnya tidur pulas. Pun kalau dia misalnya sleepwalking harusnya matanya ketutup. Kok ini enggak? Ini ngapain dia tiba-tiba berdiri di depan kamar aku beberapa malam nih? Enggak betul nih bapak ini, dalam hati si Salma. Jadi di sini tuh Salma tuh udah mulai takut Pak Bono ini ada niatan jahat sama dia, Wak. Kalian pikir aja orang waktu itu depan itu, ya Allah, aku kalian tengok muka aku seram, coy. Nah dah tuh, siang harinya Salma pun menceritakan kejadian semalam ke teman-teman kosannya.